dan ditingkatkan keyakinan bahwa nilai-nilai keimanan dan ketakwaan merupakan modal utama untuk menggapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, mari kita sama-sama untuk terus mentafakuri, merenungi, mengambil pelajaran, mengambil iktibar dengan segala sesuatu yang terjadi di antara kita dan di sekitar kita, dengan menunjukkan simpati dan empati yang didasari dengan keimanan, yang didasari dengan prinsip ta'awanu 'alal birri wa taqwa, sehingga kita bisa menyikapinya sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, mendengar, melihat, mencermati peristiwa yang terjadi di sekitar kita, bil khusus yang sekarang lagi booming, yaitu peristiwa musibah gempa bumi yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur sana. Bagaimana mereka terganggu, mereka terhempas, bahkan mereka yang terpukul. Baik hartanya, jiwanya, raganya, sehingga jelas penderitaan, kerugian, nestapa yang dialami oleh mereka. Dan kita sebagai umat yang beragama, sebagai umat muslim, juga sebagai manusia, tentu saja kita tunjukkan simpati kita secara sungguh-sungguh, secara hakiki, sehingga menyampingkan momentum yang juga sedang booming, yaitu digelarnya Piala Dunia 2022. Bagaimana kita sebagai umat yang beragama menunjukkan simpati kita terhadap mereka yang kena musibah. Salah satu yang tentu saja bisa kita lakukan adalah menyampaikan doa yang ikhlas, doa yang khusyuk. Mudah-mudahan mereka yang memberikan musibah, kalau mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kalau mereka yang masih hidup
Hadirin rahimakumullah, di samping kita juga menyampaikan simpati, kita juga sampaikan empati. Empati kita adalah bagaimana perasaan kita seolah-olah kita yang mengalami, sehingga tergambar di dalam diri kita masing-masing bagaimana kalau rumah kita runtuh, bagaimana kalau kendaraan kita hancur, bagaimana kalau saudara-saudara kita meninggal atau hilang. Tentu saja derita dan derita yang dialami. Oleh karena itu, kita tunjukkan empati kita. Salah satunya adalah dengan meringankan beban penderitaan mereka. Banyak pos-pos, banyak unit-unit yang menawarkan kepada kita untuk berdonasi. Silakan untuk dicermati, dipelajari, kemudian diikuti, agar kita yang berempati betul-betul tepat sasaran. Mereka yang kita berikan donasi kita betul-betul amanah, betul-betul menyampaikan amanah tersebut kepada yang berhak. Jangan sampai kita terjebak kepada kelompok orang yang mengayal-ikan ayat firman. Dan tentu saja ini kita perlu kita waspadai bagaimanapun juga. Salah satu pos yang mungkin kita dapat percayai dan ikuti diantaranya bagaimana Masjid Jami Al-Faruq menyiapkan segala sesuatunya untuk menunjukkan, untuk menampung empati kita, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, dari semua yang terjadi tersebut tentu saja harus kita jadikan iktibar, harus kita jadikan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang musibah dan musibah itu. Di antaranya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 yang dibacakan khatib terdahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wath thamarat wal anfus wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa akan ditimpakan kepadamu segala sesuatu yang mengurangi terhadap harta kita, terhadap makanan dan buah-buahan yang tersedia, akan dikurangi juga terhadap jiwa-jiwa di antara kita.
Dan tentu saja mereka yang dikurangi segala sesuatu yang disebutkan tadi harus tetap tenang, harus tetap berbesar hati. Salah satunya adalah kita masuk level kelompok yang sabar. Wabasyiris sabirin. Siapa itu yang masuk dalam kelompok yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika diuji dengan kekurangan harta, kekurangan makanan, kekurangan kendaraan, bahkan kehilangan jiwa, mereka menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kami akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sikap ini maka everything is running well. Segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Bagi kita yang tidak terkena musibah, bagi mereka yang kena musibah akan mendapatkan kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tawaran lain adalah di Quran surat Asy-Syura ayat 30 bahwa musibah yang terjadi adalah karena perbuatanmu, perbuatan manusia itu sendiri. Kita tidak mendapatkan penjelasan yang pasti tentang siapa yang berbuat kerusakan itu, siapa yang membuat musibah itu terjadi. Yang jelas ada di sekitar kita. Dan kita orang-orang yang tidak membuat kerusakan mudah-mudahan termasuk kelompok wa ya'fu an katsir, termasuk orang-orang yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk mereka yang kena musibah juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesadaran terhadap musibah yang terjadi, kemudian diberikan kesabaran terhadap apa yang kita rasakan, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan, pahala, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa qul rabbi irhamhum wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa taqwa wa fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, pada khutbah yang kedua mari kita sama-sama simpulkan bahwa musibah yang terjadi adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi mereka yang lulus terhadap ujian tersebut akan mendapatkan ridho berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dinaikkan
wasidina din.